pagi anak 4A semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi bisa kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini. Arvin hadir? Hadir. Pariska hadir? Hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa, bagaimana, kapan, apa, dan di mana. Ya. Sekarang Ibu ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Bisa kalian lihat ini? Apa kira-kira? Padi. Iya, ini adalah setangkai padi. Tahu dengan padi kan? Tahu. Tahu, oke. Sekarang Ibu mau tanya, padi itu tumbuhnya di mana? Sawah. Di sawah. Terus padi ini bermanfaat nggak bagi manusia? Bermanfaat. Apa manfaatnya bagi manusia? Coba. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Sekarang Ibu tanya, sawah itu termasuk ke dalam dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Dataran apa? Dataran rendah. Pada hari ini kita akan belajar tentang bentang alam ya, bentang alam yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di mana bentang alam tersebut nanti akan memberikan manfaat bagi manusia ya. Sekarang Ibu ingin kalian membuat 5 pertanyaan tentang padi dengan menggunakan kata tanya siapa, bagaimana, di mana, kapan. Ya, Ernest cepat sekali ya, semangat sekali belajarnya. Bagaimana cara menumbuhkan padi? Apa? Bisa diulangi Ernest? Bagaimana cara menumbuhkan padi? Ya, bagaimana cara menumbuhkan padi? Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana cara menumbuhkan padi? Tadi berarti padi itu kita tanam, cara menumbuhkannya dengan cara disemai terlebih dahulu ya. Disemai terlebih dahulu, kemudian nanti semaiannya sudah tumbuh, baru nanti kita pindahkan ke petak-petak sawah yang sudah dicetak ya. Ada lagi pertanyaan kedua? Di mana padi ditanam? Di mana padi ditanam? Oh, ini pasti sudah tahu semua jawabannya. Di mana padi ditanam? Dataran sawah. Di mana, Nak? Di sawah. Ya, di sawah. Pinter ya, di sawah. Mengapa padi ditanam? Mengapa padi ditanam? Oh, tadi Ipat juga tunjuk tangan. Coba Ibu mau dengar. Apa pertanyaan yang sudah dibuat oleh Ipat? Sama, Bu. Mengapa padi ditanam? Oh iya, sama pertanyaannya. Mengapa padi ditanam? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa padi ditanam? Ya kan, diolah, dipanen, nanti jadi beras, berasnya dimasak, jadi nasi ya. Nasi. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Gambar yang ini gambar apa? Kentang. Gambar kentang. Oke, yang satunya gambar apa? Iya, gambar jagung. Kita yang makanan pokoknya sagu di mana? Di Papua. Ya, pinter.
pintar sekali. Jadi makanan pokok orang Papua itu sagu. Di perbukitan atau di pegunungan itu biasanya ditanam apa? Tanaman apa yang cocok ditanam di sana? Daun teh. Teh, oke. Apalagi selain teh? Daun mint. Daun mint, oke. Selain daun mint apa? Sayur-sayuran bisa nggak ditanam di sini? Bisa. Bisa. Contohnya apa Bisa. coba? Contohnya apa? Sawi. Sawi, Brokoli, kangkung. brokoli, kangkung. Tanya, waktu kalian ke Curug udaranya gimana? Panas, dingin? Dingin ya? Dingin. Kenapa? Baiklah, memang di dataran tinggi itu cuacanya dingin. Karena apa? Di sana udaranya lebih lembab dan ada padi. Ada apa lagi di sawah ini? Ada pohon. Ada pohon apa itu, Nak? Kelapa, Bu. Pohon kelapa, iya. Berarti ya ini Nelayan. gambar nelayan ya. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan di laut itu selain petani garam, bisa menjadi nelayan, mencari ikan. Ikan itu sangat bermanfaat bagi kita. Semuanya suka ya makan ikan ya? Ya. Iya, Bu. Ya, ikan itu banyak gizinya ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Tugas lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Berkelompok minimal 3 orang ya, seperti Ernest itu sudah bertiga ya, bersama Ipat dan bersama Arvin itu ya. Ya, Arvin cepat ngebut sekali sudah nyampe ke tempat Ernest ya. Nah, ini nanti berkelompok, Pariska bisa bersama Gilang, bisa bersama Aris ya. Silahkan ditulis di buku lembar kerjanya. Terus dengan membuat 5 pertanyaan tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sudah selesai belum? Pariska? Pariska, Aris, dan Yonatan. Karena buat tentang dataran tinggi. Apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan di dataran tinggi? Apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan di daerah dataran tinggi? Ya, bisa. Sayur, petani teh, sama Jadi petani teh. Bagus sekali ya jawaban Ernest. Pertanyaannya juga bagus. Yuk, sebelum kalian menunjukkan hasil perkelompoknya, silahkan sekarang satu persatu dulu. Yang bisa bikin satu pertanyaan tentang dataran rendah. Dataran rendah tadi contohnya sawah. Ya. Ya, Ernest lagi ya, nggak apa-apa. Ayo, silakan Ernest. Apa saja yang dapat ditanam di dataran rendah? Apa saja yang bisa ditanam di daerah dataran rendah ya? Bisa. Tadi apa saja yang bisa ditanam di daerah dataran rendah, Ernest? Sawah, Padi, pohon karet. Kalau di daerah kita ini, Musirawas ini dataran rendah apa dataran tinggi? Dataran rendah karena banyak pohon karet, banyak pohon sawit, ya banyak sawah. Dengan di dekat pantai. Oh, apa saja keuntungan orang yang tinggal di daerah pantai? Iya, Di dekat pantai.
Di dekat pantai. Coba keuntungannya apa yo? Udah dapat ikan ya? Iya. Ya, mudah mendapatkan ikan. Nah, apalagi pertanyaan ini sudah dibuat? Yang kedua, Terkena tsunami. Apa saja tanaman yang tumbuh di pantai? apa saja tanaman yang tumbuh di pantai? Apa kira-kira tanaman yang tumbuh di pantai, Axel? Axel? Pohon kelapa, Bu. Pohon kelapa. Selain pohon kelapa apa? Yang untuk mencegah abrasi itu apa? Untuk mencegah abrasi. Pohon apa namanya? Pohon apa yang untuk mencegah abrasi di pantai? Pohon karet. Pohon karet. Ada ya pohon karet di pantai? Enggak. Pohon bakau ya, pohon bakau itu ada di pantai gunanya untuk mencegah abrasi. Apa abrasi? Abrasi adalah terkikisnya bibir pantai oleh jangan gelombang air laut ya. Tadi kita sudah membuat pertanyaan ya. Nanti pertanyaan lengkapnya bisa kalian kumpul lewat WA, di foto ya. Lain kali kalau belajar pastikan sinyalnya bagus dulu biar tidak terkendala jaringan. Ya, Yonatan, silakan Yonatan. Belajar apa Yonatan? Dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah, dataran tinggi. Ada yang bisa menambahkan? Dan pantai. Pantai. Sekarang Ibu bantu ya, coba. Kalau di dataran tinggi, biasanya yang bisa ditanam apa saja? Pohon teh. Pohon teh, ya, sayur-sayuran. Oke. Di situ ada petani teh, petani sayur-sayuran. Kalau di pantai, pekerjaan apa yang bisa dilakukan? Layangan. Petani ya, petani garam, nelayan. Kalau di dataran rendah, kerjaannya apa biasanya di dataran rendah? Ada petani padi, petani jagung. Petani padi. Kalau peternak sapi bisa nggak? Bisa. Bisa ya, di dataran rendah ada peternak sapi, ada peternak ayam, ada peternak itik, dan lain-lain. Baiklah, jangan lupa tadi tugas yang belum selesai kalian kerjakan, silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikirim di grup WA kita. Kita difoto ya, difoto hasil kerjaannya, difoto, dikirim ke grup ya. Tadi karena Ernest yang banyak sekali aktif ya, aktif dalam pembelajaran. Jadi kita Ernest lagi nih yang memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai bentuk penghargaan Ibu terhadap Ernest yang sangat luar biasa hari ini, silakan Ernest dipimpin doanya. Oke teman-teman, pembelajaran selesai, berdoa mulai. Minggu depan kita akan belajar mengenai masih tetap di tema 3 ya, tentang lingkungan hidup juga harap dipersiapkan, tapi pembelajaran ketiga ya. Kesehatan dimanapun berada, rajin cuci tangan, terus pakai apa? Pakai masker. Pakai masker, sebisa mungkin. Kalau tidak begitu penting, hindari apa? Hindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan. Semoga kita sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Tutup. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dharma pramuka, pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dua, cinta alam